Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan selalu berbahagia bersama keluarga di rumah. Itu yang kita harapkan bersama agar kita senantiasa bisa beribadah dan belajar dengan sebaik-baiknya. Jumpa lagi dengan saya, Bu Konita, dalam mata pembelajaran Fikih kelas 6 semester 1 bab 1 PB 4. Pada PB 4 ini kita akan membahas tentang makanan haram. Kalau minggu lalu PB 1, 2, dan 3 kita sudah tahu apa itu makanan halal, maka pada PB 4 ini kita akan membahas tentang makanan haram. Baik anak-anak hebat madrasah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya setelah kalian mempelajari tentang makanan haram, kalian diharapkan untuk mengetahui arti dan macam-macam makanan haram. Kemudian tujuan yang kedua, selain kalian harus mengetahui artinya macam-macam makanan haram, kalian harus bisa mendeskripsikan arti dan macam-macam makanan haram dengan disertai contohnya. Ya, mendeskripsikan itu menggambarkan. Nah, tujuan yang ketiga, setelah kalian mempelajari materi tentang makanan haram, maka kalian diharapkan bisa menyelesaikan soal-soal tentang arti dan macam-macam makanan haram. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, agar nantinya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar serta diberi kemudahan oleh Allah, maka kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat madrasah, kita masuk pada materi tentang makanan haram. Ya, masih bab 1 pembelajaran 4. Nah, di sini ada gambar makanan haram. Ayo mengamati, coba kalian amati. Di sini ada gambar apa ini? Ada yang tahu? Baik. Di sini ada gambar apa ini ya? Gambar kelelawar. Nah, di sini ada kelelawar ya, yang dimasak eseng-eseng kecap, ya, nikmat ini. Kemudian di sini yang satunya ini ada gambar apa ini? Nah, babi guling. Nah, ini makanan lezat ini ya, babi guling. Nah, bisa menjelaskan ya? Apakah dari gambar ini kalian bisa menjelaskan makanan tersebut boleh apa tidak dimakan oleh orang Muslim? Nah, di sini kita akan membahas makanan tersebut. Baik. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, ya, mungkin anak-anak sudah memperoleh gambaran tentang makanan haram itu bagaimana, ya? Ya, makanan haram itu adalah makanan yang dilarang serta diharuskan menjauhinya, ya, tidak boleh dimakan karena
di dalam Al-Quran dan hadis ya itu sudah ada larangannya ya, makanya kita tidak boleh untuk memakannya. Nah, salah satunya seperti gambar yang di atas tadi, ada eseng-eseng kelelawar. Ya, ini kalau nggak salah kelelawar ini ya. Guru juga belum paham ini apa ini, gambar apa ini ya. Kayak kelelawar ini ya. Kemudian ada babi guling. Kalau kambing guling tentunya enak. Nggak tahu lagi kalau babi guling. Pastinya mungkin lezat ya, tapi itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Nah, agama kita melarang kita untuk memakan sesuatu itu tidak serta-merta hanya melarang, ya. Karena pasti ada alasannya, yang mana tentunya alasannya adalah berhubungan dengan kesehatan kita. Kalau makanan tersebut kita makan, maka akan berpengaruh pada kesehatan badan kita atau tubuh kita. Seperti kita sudah kemarin mempelajari tentang makanan halal ya. Ciri-cirinya adalah bagaimana? Tidak membahayakan bagi tubuh kita apabila kita memakannya. Nah, kalau sudah agama atau Al-Quran melarang suatu makanan tersebut, berarti itu membahayakan bagi tubuh kita. Dan ternyata memang benar ya. Di dalam daging babi menurut penelitian ya kesehatan terdapat banyak cacing pita ya, yang itu kalau sudah masuk ke tubuh kita itu akan membahayakan tubuh kita. Begitu ya tentang makanan haram. Selanjutnya ya, di sini ada dalil yang menerangkan tentang untuk menjauhi makanan haram. Ya. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Di sini sudah jelas ya. Jadi yang baik itu untuk kita itu dihalalkan dan yang buruk serta membahayakan itu pasti dilarang. Nah, apa saja yang dilarang di dalam Al-Qur'an ini? Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillah bi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala sab'u ila ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fis. Nah, di sini ya. Makanan apa saja yang dilarang oleh agama? Nah, di sini diharamkan bagimu memakan bangkai. Bangkai itu batang, ya, batang. Batang bukan batang pohon, batang bangkai, ya. Kemudian darah, jelas haram. Daging babi seperti yang digambar tadi ya. Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Nah, kecuali sempat disembelih. Misalkan ada ayam tertabrak mobil. Kok masih kejet-kejet. Nah, sempat langsung kamu ayam itu kan halal ya. Ayam halal. Kemudian kok di depan rumah ketabrak motor. Nah, tetapi ayamnya masih kejet-kejet ya, belum mati sek. Nah, belum mati sek itu apa ya? Belum mati langsung ya. Nah, itu kamu masih sempat untuk mengambil pisau dan menyembelihnya. Nah, itu masih bisa halal untuk dimakan. Sebaliknya, kalau ditabrak langsung mati ayamnya, maka itu tidak boleh dimakan alias haram.
Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, ya. Nah, untuk sesajen, ya, sesajen itu biasanya kan ada. Nah, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik, judi ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan ada panah, ya, sekarang berjudi lotre itu tidak boleh, ya, haram. Bisa dipahami ya, anak-anak hebat madrasah? Baik, kita lanjut. Di sini ada pengertian makanan haram. Nah, di sini kalian harus membaca. Mungkin di PB4 ini agak banyak ya materinya. Untuk makanan halal haram ini agak banyak. Kalian diharuskan ya untuk gemar membaca, karena dengan membaca kalian akan memiliki wawasan yang luas, ya. Dimanapun, kapanpun membaca, ya, agar wawasan kalian luas seperti samudra. Itu ya. Kembali ke materi, arti makanan haram. Kata makanan itu sendiri berasal dari makan, yang artinya aktivitas memasukkan, ya, memasukkan makanan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, kalau haram itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh agama, baik yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kita harus menjauhinya, seperti yang sudah diterangkan di atas tadi di dalilnya tentang makanan haram. Apa saja nanti dilihat lagi. Di sini macam-macam makanan haram. Haram itu dibagi menjadi dua, anak-anak ya. Nah, ada haram aini. Nah, haram aini ini maksudnya adalah haram dari hukum asal dari makanan tersebut, ya, dari zatnya itu sudah menunjukkan haram. Seperti yang saya contohkan di bab PB12 kemarin ya, tentang makanan halal. Nah, itu dari zatnya. Begitu juga dengan makanan haram ini. Haram aini itu adalah haram yang berasal dari zatnya itu sendiri, ya, sudah memang benar-benar haram, ya. Contohnya daging babi tadi, kemudian darah, bangkai, ya, dan lain sebagainya yang disebutkan di Al-Quran tadi. Nah, di situ ya tidak boleh. Itu dinamakan haram aini. Di sini ada macam-macamnya. Ada ya haram aini berasal dari hewani. Contohnya daging babi, anjing, ulat, buaya, darah, hewan, nanah. Kalian tahu nanah ya? Nah, itu dan lain sebagainya, masih banyak. Pokoknya makanan yang menjijikkan itu hukumnya haram. Ya. Kemudian yang berasal dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya apa? Makanan yang berasal dari tumbuhan, otomatis yang berbahaya bagi kita ya. Misalkan kecubung, kalian tahu bunga kecubung? Nah, itu kalau dimakan itu bisa memabukkan. Nah, itu haram ya. Ganja serta daun-daun yang beracun. Nah, itu karena membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian benda yang berasal dari perut bumi apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam. Bagian ngapain ya makan aspal, ya, makan logam. Nah, itu haram ya, karena membahayakan bagi tubuh kita. Selanjutnya, haram yang kedua. Macam-macam haram. Tadi ada haram aini, ada haram sababi. Nah, sekarang apa haram sababi itu? Ya, haram sababi adalah haram atau hukum asalnya berasal dari sebab
ya, sebab yang menjadikan haram. Nah, ada suatu sebab makanan tersebut menjadi haram, itu dinamakan haram sababi, disebabkan. Seperti yang Bu Guru contohkan di PB 1 dan 2, 3, ya. Pada dasarnya tempe menjes itu adalah halal, akan tetapi bisa menjadi haram karena sebab, misalkan sebab cara memperolehnya dengan cara tidak baik, tidak benar, mencuri, merampok, merampas. Nah, itu maka makanan yang halal akan menjadi haram. Kemudian makanan yang diperoleh dari hasil judi seperti tadi ya, undian ya, kemudian lotre, itu tidak boleh ya. Kemudian hasil haram dari penjualan makanan haram, misalkan menjual babi. Nah, hasil dari menjual babi itu kan haram, kemudian dijual, maka uangnya yang diperoleh untuk membeli makanan itu juga menjadi haram. Nah, itu ya. Nah, itu adalah makanan-makanan haram. Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama di sini ya, terdapat dalil yang melarangnya, jelas. Tadi ya sudah dijelaskan di atas. Kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat atau bahaya. Ya. Mengandung racun, memabukkan, disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini nanti kalian baca sendiri ya, kalian pahami. Nah, itu ciri-ciri makanan yang haram. Di sini beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, seperti tadi sudah diterangkan di Al-Quran tadi makanan yang jelas-jelas haram ya. Di sini jenis makanannya yang diharamkan, misalkan semua bangkai binatang itu haram kecuali 2 bangkai ya. Ada 2 bangkai yang halal atau boleh dimakan, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang, itu boleh dimakan. Selain itu no way ya, tidak boleh dimakan. Kemudian dari jenis darah, semua darah haram ya, kecuali ada 2 darah yang boleh dimakan. Apa itu? Hati dan limpa. Kalau kalian makan hati ayam, nah itu kan berasal dari darah itu. Hati itu kan darah, itu boleh dimakan sama limpa. Nah, selain itu tidak boleh. Dede ya atau saren, nah itu tidak boleh. Kalian tahu dede? Dede itu darah yang dibekukan, itu namanya dede. Bentuknya kayak hati memang ya, tapi itu tidak boleh dimakan, haram. Kemudian makanan yang buruk atau menjijikkan seperti kecoa, lalat, tikus. Nah, itu tidak boleh dimakan ya. Nah, orang ada makanan enak kok ngapain makan kecoa ya? Makan lalat. Itu makanan yang menjijikkan. Nah, wa yuharimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Oke, lanjut. Kemudian daging babi. Nah, daging babi itu semuanya sudah haram. Bahkan kalau misalkan tempat untuk mengolah dagingnya itu sudah najis ya. Jadi tidak boleh dipakai untuk memasak masakan yang halal. Kalau misalkan memasak daging babi ya, kalian harus hati-hati nih. Misalkan memasak daging babi dalam satu wadah atau wajahnya sama, kemudian setelah dibuat memasak daging babi, kemudian dibuat goreng ayam. Nah, maka ayamnya pun menjadi haram karena najis, terkena daging babi tersebut. Maka kalian harus berhati-hati ya ketika makan di restoran atau di mana. Itu kalau sudah ada daging babi, menjual daging babi
ya, masakan babi otomatis semuanya juga menjadi haram, walaupun toh ada ayam goreng, ayam lalapan, karena otomatis tempat untuk memasaknya itu jadi satu. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, makanan yang membahayakan, contohnya yaitu makanan yang mengandung racun, alkohol. Nah, terus makanan basi. Makanan basi itu juga membahayakan bagi tubuh kita. Kalau kita makan, perut kita akan menjadi sakit. Tuh ya. Nah, di situ kalian pelajari semua materi tentang makanan haram, kalian baca lagi dan pahami betul-betul. Ya. Untuk PP4 ini tidak ada tugas atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Akan tetapi, tugas kalian adalah tetap membaca materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya. Nah, baik anak-anak hebat madrasah, untuk pembelajaran PP4 ini mungkin sampai di sini ya. Kalian tetap semangat meski kita belajar dalam kondisi pandemi saat ini. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa memohon sama Allah, serta tetap menjaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada yang terlalu penting, agar kita tetap sehat dan tidak terpapar oleh virus-virus yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap di channel Nita Spasi RCA ya, untuk siswa yang ketinggalan materi bisa dibuka di channel Nita Spasi RCA. Selamat belajar, tetap semangat, jaga jarak, mencuci tangan, dan tetap memakai masker. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.